pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah melakukan percobaan dan mengamati praktikum yang ada di video yang sudah diberikan. Melalui tugas sebelumnya, anak-anak sudah melakukan percobaan dan mengamati percobaan menggunakan indikator asam basa. Indikator asam basa yang digunakan diantaranya indikator kertas lakmus yang merah dan yang biru. Kemudian indikator universal yang digunakan untuk mengukur pH. Nah, selain dari bahan-bahan yang tersebut, ada namanya indikator buatan yang digunakan, yaitu phenolphthalein. Biasanya digunakan untuk filtrasi asam basa. Ada beberapa juga indikator buatan yang sering kita amati, misalnya yang sering ditemukan di laboratorium, metil merah, metil orange, dengan penampakan yang berbeda saat dalam suasana asam dan suasana basa. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mengenal yang namanya indikator alam. Nah, indikator alam biasanya dapat di alam dan ditemui dalam beberapa dari bahan, misalnya dari umbi-umbian, daun-daunan, maupun kelopak bunga. Nah, biasanya bisa digunakan, contohnya seperti ini, bunga seperti ini, nanti diambil kelopaknya, kemudian dihaluskan dan diambil sarinya. Dihaluskan itu kemudian diberikan air dan diambil sarinya. Kemudian ini juga bisa daun-daunan, ini pucuk merah, jadi yang bagian merahnya diambil, kemudian dihaluskan, kemudian ditambahkan air dan diambil sarinya. Nah, yang lain ada bougainville atau bunga kertas, ini bermacam-macam warna dan biasanya juga kunyit. Nah, anak-anak coba melakukan percobaan di rumah menggunakan bahan yang ada di sekitar. Kalau misalnya tidak ada ini, silahkan dipilih misalnya kunyit yang digunakan atau pucuk merah atau apapun yang bisa ditemui di lingkungan sekitar. Misalnya kalau tidak ada daun pucuk merah, Anda bisa menggantinya dengan daun pandan yang biasanya digunakan untuk memberikan rasa yang wangi untuk makanan. Tetap sama cara kerjanya. Yang pertama, pucuk merahnya ini atau daun-daun ini dipetik kemudian dihaluskan. Nah, kalau di laboratorium biasanya kita menggunakan alat ini, yaitu mortar dan alu. Tapi kalau misalnya di rumah tidak ada, anak-anak bisa menggunakan alat yang dapat ditemui di rumah, misalkan menggunakan pulkan ataupun yang lain. Nah, kunyit ini kan mudah ditemukan, jadi kunyit ini diambil sedikit saja, kemudian dihaluskan dan dicampur sedikit air. Air yang digunakan diharapkan misalnya air yang bersih, yang jernih. Nah, tugasnya di rumah, anak-anak melakukan percobaan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Biasanya bisa menggunakan ini, misalkan jeruk nipis, kemudian cuka, kemudian ada sabun gitu, atau kapur sirih. Nah, jadi anak-anak memilih 4 bahan yang ada di rumah dengan 2 indikator dari yang tadi. Silakan dipilih dari bunga-bungaan atau juga seperti kunyit. Nah, yang dicatat di sini adalah perubahan warnanya. Dalam anak-anak kan sudah tahu kalau jeruk nipis rasanya asam, bagaimana warnanya setelah ditetesi, misalkan jeruk nipis ditetesi menggunakan ini kunyit, bagaimana perubahan warnanya. Begitu dengan cuka dapur, kemudian di sabun cuci tangan ataupun sabun deterjen ataupun kapur sirih, pokoknya yang ada di sekitar anak-anak. Nah, langkah kerjanya yang pertama, anak-anak menyiapkan alat bahannya. Anak bisa menggunakan alat-alat yang bisa ditemui, misalnya di laboratorium kita kan menggunakan gelas kimia. Tapi kalau misalnya tidak ada, anak bisa menggunakan botol bekas ataupun gelas bekas minuman ya, yang gelas itu digunakan untuk menaruh alat dan bahannya, atau apapun yang Anda temukan di sekitar Anda. Kemudian kalau untuk tetesannya, Anda bisa menggunakan sendok saja, jadi misalkan setengah sendok makan atau menggunakan yang lain. Jadi di rumah nanti melakukan percobaan secara mandiri menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah. Nah, nanti di videokan atau difoto proses perubahan warnanya sebelum dan setelah diberikan indikator alam. Jadi indikator alamnya tadi bisa kunyit, daun-daunan ya, bunga-bungaan. Yang bunga-bunganya ini biasanya memiliki warna yang sangat kontras saat terjadi dalam suasana asam dan suasana basa. Sekian ya, silakan lakukan percobaan di rumah dengan aman. Jangan lupa tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, dan jangan lupa gunakan masker jika keluar. Sampai ketemu.